maka orang yang pertama kali bangkit adalah orang-orang yang tinggal atau dimakamkan di Baqi'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Haji Umroh The Series di Madinah Session-nya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan ketika memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan yang pertama al-ightisalu lidukhuliha. Kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Tentu karena kita bakal berkumpul dengan orang banyak, bakal berkunjung ke tempat sosok yang paling mulia, maka seyogianya kita dalam kondisi yang terbaik. Yang kedua, as-salatu fil masjidin nabawi arba'ina fardhon mutawalian. Dianjurkan untuk sholat di Masjid Nabawi 40 waktu mutawalian, berturut-turut. Qala ba'duhum walau qada'an fi waqtin wahid. Meskipun pelaksanaannya adalah sholat qada'. Jadi ketika kita di Madinah dianjurkan untuk sholat 40 waktu berturut-turut. Dikatakan dalam sebuah hadis, man sholla fi masjidi hadha, barang siapa yang sholat di masjidku ini, arba'ina sholatan, 40 sholat, la tafutuhu sholatun, yang mana tidak kehilangan satu sholat pun. Artinya apa? Berturut-turut, maka kutibat lahu bara'atun minan nar, dicatat baginya bebas dari neraka, wa najatun minal adab, dan diselamatkan dari adab, wa bari'a minan nifaq, dia juga diselamatkan dari sifat munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Dikatakan warijaluhu thiqat, laki-lakinya periwayat hadisnya adalah orang-orang terpercaya. Artinya sunnah untuk sholat arba'in, istilahnya kalau orang zaman now mengatakan, meskipun qadha. Jadi misal umroh nih zaman now kan paling cuma 3 hari, maka kalaupun tidak sholat ada, bisa tuh teman-teman yang punya qadha bisa diqadha di sana untuk menggenapi 40 hitungan tadi. Oke. Yang ketiga, al-iktsaru minal ibadah. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Apalagi fi raudhati syarifah, di raudhah asy-syarifah, raudhah yang mulia. Dikatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Lokus antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, adalah kebunan taman dari taman-taman yang ada di surga. Muttafaq alaih. Oke. Kemudian yang keempat, ziyaratu Masjid Quba wa sholatu fi. Ketika ke Madinah, kita dianjurkan untuk mengunjungi Masjid Quba dan melaksanakan sholat. Bagaimana Masjid Quba? Bisa dilihat di video berikut ini. Oke. Apa fadilahnya? Dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, man tatahhara fi baiti. Barang siapa yang bersesuci dari rumahnya, kalau konteks sekarang mungkin dari hotelnya, summa ata masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, maka dia sholat di Masjid Quba, kana lahu ka ajri umratin, sama seperti mendapatkan pahala umrah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah serta Ibnu Abi Syaibah dan Imam Hakim. Oke. Yang kelima, kita dianjurkan untuk ziyaratu maqbarati Baqi'il Gharqad. Kita dianjurkan untuk ziarah di makam Baqi' Al-Gharqad, ya. Apa itu Baqi'? Dikatakan wahiya awwalul maqabir allati tanshaqqul ardu anha. Jadi kelak di hari kiamat, semua orang meninggal, semua orang mati, maka akan ada hari kebangkitan. Maka orang yang pertama kali bangkit adalah orang-orang yang tinggal atau dimakamkan di Baqi'. Wa fiha aktsaru min asyrati alafi sahabiyyin. Di dalam Baqi' ini ada kurang lebih 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ. Wa yub'atsu minha, dikatakan akan dibangkitkan dari Jannatul Baqi' tadi sab'una alfan, 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang akan dibangkitkan dan kemudian masuk surga tanpa hisab. Li hadits Ummi Qais, ini didasarkan pada hadis Ummu Qais binti Mihsan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Ummi Qais tadi, ataraina hadhil maqbarata,
tahukah kamu ini makbarah wahai Ummu Qais, yab'atsullahu minha sab'ina alfan yaumal qiyamah ala suratil qamar lailatal badar. Kelak di hari kiamat, kata Nabi, akan dibangkitkan dari kuburan ini, Baqi, yakni 70.000 orang yang wajahnya bersinar-sinar seperti bulan purnama. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang itu akan masuk surga dengan tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum ya. Setelah kita berziarah ke makbarah Baqi', kita juga dianjurkan untuk ziarah mengunjungi Jabal Uhud. Dikatakan bahwasanya Uhud ini, kata Nabi, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini adalah sebuah gunung yang mencintai kita, orang-orang Madinah, karena menjaga, menjadi benteng begitu ya. Wa nuhibbuh. Kami orang-orang Madinah, kata Nabi, juga mencintai gunung Uhud ini. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di samping untuk ziarah ke Uhud secara umum, juga disunahkan untuk ziarah kubur syuhada fi muqaddimatihim. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dianjurkan untuk berziarah, mengirimkan salam, mengirimkan doa untuk syuhada Uhud. Di antaranya adalah tentu yang paling utama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Oke. Yang ketujuh, kita dianjurkan untuk ziyaratu baqiyatil masajid al-ma'surah wal amakin al-athariyah. Dianjurkan untuk mengunjungi masjid-masjid. Ada Masjid Sab'ah ya, yang pernah sholat Nabi, dan juga tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi dan para sahabat. Tentu itu adalah tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Dikatakan di sini ada Masjid Qiblatain, Masjid Al-Fatah, Turbatus Syifa, Wadil Aqiq, Jabal Salah, dan selain itu semua. Dan kedelapan, wal iktsar minas sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian yang saat ini tengah berziarah atau berkunjung ke kota Madinah, jangan lupakan adab-adab ini, karena ketika amal kebaikan dilipatkan di sebuah tempat, tentu dosa juga akan menjadi sangat diperhitungkan di tempat itu. Maka jangan sampai kita berkunjung ke Madinah tapi kita tidak memperhatikan adab-adab selama di sana. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.